Halo Libra, selamat datang di bacaan kali ini. Saya sudah mengambil kartu-kartunya dari beberapa deck dan menatanya di depan saya. Saya menggunakan beberapa deck ya, dan kebanyakan adalah oracle dari Everyday Witch Oracle seperti ini. Kemudian dari Magical Messages from the Fairies Oracle seperti ini. Ada juga dari Daily Guidance from Your Angels seperti ini, ditambah dengan Moonology Oracle Cards, Oracle of Shadows and Light seperti ini, dan Mystical Wisdom Card seperti ini. Oke, dan bacaan utamanya saya menggunakan kartu Rider-Waite ya, yang klasik, dan ini menggunakan past, present, future, dan satu lagi juga dengan tarot Illuminati past, present, future ada di sini untuk menjelaskan kartu yang ada di sini, dan ini bisa bercerita tentang pasangan atau orang lain yang terkait dengan Libra. Seperti biasa, ini adalah bacaan umum. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih rinci, silakan lihat description box di bawah ini. Oke, dan waktunya juga saya tidak menyebutkan secara khusus, mudah-mudahan sampai di Libra sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Kartu pertama yang saya tarik adalah ini. Tulisannya adalah Strength and Resilience seperti ini. Kartu ini menggambarkan bahwa Libra menginginkan sesuatu, tetapi untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, keinginan tersebut itu harus dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dengan kerja keras. Tidak bisa diperoleh dengan mudah. Dan pada satu titik, mungkin karena perjuangan ini membawa emosi macam-macam ke diri Libra ya. Residunya dari kerja keras itu paling tidak adalah lelah fisik, lelah emosi, dan barangkali ada hal lain terkait, misalnya ada frustrasi, ada kemarahan, ada irritated, apapun itu. Maka kartu ini mengingatkan bahwa kalau itu memang terjadi, kalau memang resonate, maka Libra perlu mengalirkan energi itu kembali ke Gaia, connect with Gaia. Tapi berarti dua kartu ini menggambarkan bahwa ada kemungkinan memang Libra mengalami masalah terkait dengan psikologis, bukan arti hal yang buruk, tetapi bahwa ini adalah kerja keras yang sangat luar biasa. Dan kalau kita lihat kerja keras ini akan muncul hasilnya. Your hard work is paying off. Kalau kita lihat gambarnya, ini gambar Capricorn dan bulan baru. Nah, bulan baru di Capricorn itu terjadinya sekitar bulan Desember dan Januari. Tepatnya saya belum melihat. Kenapa butuh waktu cukup panjang? Karena saya lihat ternyata mungkin misinya adalah pregnancy ini. Dan ini katakanlah buat beberapa Libra yang cocok menginginkan kehamilan, dan untuk mendapatkan kehamilan itu perlu upaya yang banyak, termasuk berobat ya, bolak-balik ke dokter dulu dan lain sebagainya. Dan karena ini bacaan umum buat teman-teman yang tidak sedang ingin hamil atau ini tidak relevan, maka barangkali yang relevan adalah menginginkan bisnis baru mulai diluncurkan, atau buku baru diluncurkan, atau hasil lukisan, hasil dari katakanlah kreasi musiknya, komposisi musiknya, dan lain sebagainya. Dan di sini ada satu kartu lagi, karena memang yang namanya bayi itu kan adalah bagian dari diri kita, ya. Begitu juga bisnis atau kreativitas, semua adalah be yourself. Kartu ini keluar menjelaskan bahwa Libra, barangkali salah satu hal yang membuat Libra menjadi merasa cemas adalah terlalu banyak informasi yang datang ke Libra. Kamu sebaiknya begini aja, kamu gitu aja. Semua orang itu maksudnya baik, tapi yang diterima Libra adalah sesuatu yang seperti menekan, karena semua orang seperti mengharapkan sesuatu dari Libra. Nah, di sini ada satu kartu lagi, confrontation. Pick your battles. Kalau memang itu membuatmu terganggu Libra, apapun, mungkin disampaikan saja, tidak perlu dengan kata-kata yang keras, tetapi
Bilang aja, iya saya sudah lakukan. Saya sudah lakukan tante, saya sudah lakukan om, apapun. Cari cara yang oke aja, dan yang penting barangkali bilang, setelah bilang ke dia, bilang ke dirimu sendiri, ya udah kan you're just human, hanya bisa mengupayakan, ya. Dan saya lihat ini ya, past, present, future, ini memang sudah sejak lama Libra mengupayakan, tetapi upaya yang terlalu keras ini membuat katakanlah Libra overwork atau overthinking, menjadi jauh lebih cemas dari situasi yang seharusnya, atau mungkin apapun yang diupayakan, yang berusaha untuk diatur, itu tidak bisa diatur, karena memang kalau menginginkan kehamilan kan kita hanya bisa mengusahakan. Apakah terjadi kehamilan atau tidak itu kan adalah hal lain, banyak sekali hal yang menentukan, tetapi kan yang bisa dilakukan adalah upayanya. Nah, ke depan atau yang saat ini dirasakan, ini adalah presentnya. Ini adalah upaya Libra untuk menjadi lebih tenang. Dan kalau ingin hamil lah, katakanlah ini kiasannya hamil, kalau bukan hamil, atau mau membuat kreasi baru, produk baru, bisnis baru, yang perlu kan tenang. Bagaimana kita bisa bekerja dengan sepenuhnya kalau kita tidak tenang? Bagaimana bisa subur kalau misalnya kita selalu cemas kan? Makanya udah, yang penting happy dulu. Banyak kan biasanya sarannya itu adalah udah dibawa happy aja, ya, diupayakan. Ini mengupayakan semaksimal mungkin. Tapi memang tampaknya ke depan itu tidak bisa langsung segera diperoleh, masih banyak informasi lain yang masih harus dicari. Barangkali kalau ingin hamil itu tadi, itu ada hal yang perlu dicari untuk mengatasi satu masalah. Jadi misalnya informasi tentang apa gitu ya. Jadi kamu sebenarnya tidak boleh katakanlah terlalu banyak makan buah ini, kayak gitu. Tapi kan nggak tahu sebelumnya, sehingga terus aja, atau minum kopi, apapun seperti itu. Termasuk kalau kamu mau bisnis baru, jangan pakai bank yang ini, lebih baik pakai bank yang itu. Hal-hal seperti itu. Jadi Three of Swords ini tidak selalu berarti dibohongi. Walaupun ada indikasi, ada kemungkinan itu terjadi, tetapi tidak harus selalu itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat di yang satunya, pastnya, ini pihak lain, Five of Wands dan Five of Cups. Saya lihat memang mitranya Libra dan mungkin pasangan Libra saat ini memang belum stabil, belum stabil, dan emosinya masih naik turun. Dan saat ini pun jelas dia belum matang sekali, masih immature, ya, dan kadang-kadang bicara sangat keras. Barangkali juga karena punya pengalaman masa lalu yang tidak terlalu bagus. Dan barangkali kalau masalah pregnancy tadi itu kan harus 2 orang. Barangkali masalahnya bukan di Libra, tetapi di pasangan Libra. Dan itu sudah ada pengalaman di masa lalu yang membuat menjadi lebih stressful buat dia. Namun demikian, saya pikir kedepannya adalah hal yang sangat positif, ya. Dia akan mulai dengan sesuatu yang baru, misalnya sikapnya baru atau mau berobat. Nine of Wands, ya. Walaupun mungkin juga kalau diajak berobat, ya, saya lagi ngomongin pregnancy, berobat di klinik kesuburan itu masih ada beberapa penolakan. Kalau misalnya ini tentang partner bisnis, walaupun dia sudah mau mengubah misalnya cara kerjanya, waktu kerjanya, berapa jumlahnya yang akan diberikan sebagai sumbangan kontribusi, itu masih agak sukar diajak bicara. Dan oleh sebab itu memang kartu masa depannya Libra adalah Three of Swords, karena di sana juga masih besar resistensinya. Dan kalau saya lihat memang tema utamanya adalah strength and resilience. Ini datangnya dari komunikasi Libra dengan orang tersebut, yang kalau upaya Libra adalah untuk mengendalikan dia, yang diperoleh Libra adalah
kecemasan karena agak sukar untuk dikendalikan orangnya. Itu yang ada, dan kayaknya memang perlu konfrontasi. Kita lihat yang berikutnya, kartunya adalah Transition to the Spirit Realm. Satu lagi adalah Time for Spirit. Kita lihat ini gambarnya lotus. Gambar lotus itu adalah menunjukkan dia mengambil semua energinya dari lumpur, dari kolam yang keruh, yang tidak indah sebenarnya, tetapi di atas kolam yang keruh tersebut bisa muncul sesuatu yang sangat indah, sangat besar, dan sangat divinely beautiful. Seperti itu. Jadi situasinya di sini jelas tidak mudah. Apapun yang ingin dihasilkan itu agak sukar, dan sepertinya saya sekarang bisa melihat bahwa ternyata be yourself ini artinya ketika semua upaya sudah dilakukan mengkonfrontasikan dan pihak mitra itu masih tidak bisa diajak kerjasama, selalu memberikan Libra hard time dan situasi stres, maka memang mungkin ada jalan lain kecuali ya memang mau terus berada di situasi ini. Dengan sendirinya kartu ini menjadi relevan. Ya sudah, diterima saja. Ya, kalau situasinya memang Libra juga tidak bisa melepaskan bahwa ini adalah situasi yang harus dihadapi, yaitu yang diperoleh, sehingga harus semua lari ke spiritual karena sepertinya tekanannya cukup besar. Oke, ini ada 3 kartu tambahan untuk saran. Pertama adalah giving and receiving, dan ini saya bisa pahami adalah karena sepertinya situasinya tidak seimbang. Mungkin Libra lebih banyak memberi dan tidak menerima sesuatu yang cukup. Dan tadi saya sempat katakan juga, let your past go. Apapun yang menahan dirimu dalam situasi yang keras ini situasinya keras karena apa? Karena ada Queen of Swords dari pihak dia. Kalau memang sudah diupayakan di masa lalu, dan memang ini adalah seperti sentimennya dari masa lalu yang menahan Libra berada di sini, maka ini harus dilepaskan. Karena apa? Karena dasarnya adalah keseimbangan. Give and take-nya harus seimbang. Dan kalau menginginkan sesuatu, ada yang namanya law of attraction. Kalau dirimu ingin bahagia, maka berbahagia dulu, maka kebahagiaan akan datang. Begitu memang law of attraction. Kalau dirimu selalu sedih, selalu kapan saya bahagia, no gitu, yang datang bukan bahagia. Jadi sebelum kebahagiaan itu bisa datang, nomor 1, buat dirimu bahagia terlebih dahulu dengan apa yang ada di saat ini. Jadi kalau yang diinginkan adalah sesuatu yang tidak ada saat ini, namanya law of attraction, ya, yang datang adalah yang ada saat ini. Ya. Jadi memang harus mulai dari dalam diri sendiri, Libra, ya. Jadi cerita ini kembali menggambarkan kalau Libra menginginkan sesuatu, menginginkan partnership untuk menghasilkan sesuatu bersama. Libra sangat mengandalkan orang tersebut, tetapi Libra sudah mengupayakan luar biasa dan ternyata hasilnya tidak terlalu bagus dan sepertinya hanya membawa rasa sedih nanti di masa depan. Ini bukan ramalan karena ini kan namanya potensi, tetapi pertengkaran itu akan terus ada. Maka jika ini yang terjadi dan ini bisa dihindari, adalah pastikan give and take-nya, giving and receiving-nya seimbang. Dan kalau ini tidak dimungkinkan, tidak ada satu orang pun di dunia yang bisa menanggung salah satu. Giving terus
atau receiving terus. Somehow pasti ada pelajaran yang membuat keseimbangan. Karena prinsip dasar dari bumi ini berjalan adalah keseimbangan. Pada waktunya pasti akan diminta untuk seimbang. Dan kalau masih dipertahankan situasi yang tidak seimbang, maka kita sudah tahu ceritanya, somebody will fall down. Dan sekarang sudah mulai Libra terasa berat sekali. Dan ini harus di let go. Kalau kamu menginginkan kebahagiaan, menginginkan kehamilan dari bahagia dulu kan, bahagia dulu apapun situasinya, maka itu yang kau dapatkan. Oke? Dan kalau memang masih bertahan di situasi yang sangat harsh ini ya, kalau resonate, maka satu-satunya hasil yang keluar nanti adalah dirimu yang menjadi spiritual, tetapi pada akhirnya setelah masuk ke dunia spiritual, ketika bisa melepaskan attachment, tetap aja hasil akhirnya adalah let go. Let your past go, karena your past is not balanced. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.